Kenapa sih kita kalau misalkan bicarain soal kaya atau rezeki itu pasti seru banget? Apalagi dengan sudut pandang yang nggak pernah kamu tahu, termasuk di video ini. Ini seru nih, kita praktekin sambil ketampar. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nuryanti, sahabat baik kamu. Oh ya, nggak apa-apa ya, sekali-kali saya nampakin wajah saya. Oke, sekarang kita langsung ke topiknya aja ya. Emang udah paling seru nih kalau misalkan kamu nonton video saya ini. Sambil semangat-semangatnya kamu mau kerja, apapun yang sedang mau kamu kerjakan, yuk semangatnya kamu kita tambah dengan semangat saya juga yang mendoakan kalian di bagian depan ini dengan doa terindah ya. Buat kamu yang sedang mengerjakan apapun itu, semoga diberi kelancaran selancar-lancarnya, diberi kemudahan semudah-mudahnya, dan diberikan keberkahan seberkah-berkahnya ya. Terutama doa saya untuk kamu itu semoga kamu jadi semakin kaya. Amin. Oke, sekarang kita langsung ke topiknya aja ya. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Nah, itu dia. Kayak kita akan membahas sebuah topik yang jarang dibahas, tapi sekalinya dibahas tuh seru banget nih. Betul. Kita bahas gimana cara jadi kaya versi saya. Ini penting nih, teman-teman. Sekarang sambil kamu tetap mengerjakan apapun, saya ingin coba kamu renungkan perkataan saya ini baik-baik deh. Ini nampar banget buat saya. Kalau seandainya saya bertanya sama kamu, tujuan hidup kamu itu apa sih? Nggak usah takut salah ya, jujur. Tujuan hidup kamu itu apa? Betul nggak tebakan saya? Bahwa kalau saya tanya begitu, kamu akan mendapatkan sebuah pertanyaan yang bikin kamu kayaknya bingung deh. Bingung nih, mau jawab jujur apa enggak ya mbak? Kalau jawab jujur, saya akan bilang yang penting saya jadi orang bahagia mbak. Yang penting saya sehat. Oke. Tapi itu semua kayaknya nggak jujur deh. Karena jawaban yang jujur kita semua ini kerja tujuannya cuma satu kok. Betul nggak? Pengen jadi orang kaya. Udah, ya nggak? Apapun coba yang kamu sedang kerjakan saat ini, nah itu tuh. Itu kan tujuannya supaya hidup kamu dapat banyak duit, dapat kekayaan. Betul. Nah, berarti apa yang kamu katakan sejujurnya dari dalam hati nggak salah loh. Kita kerja ingin jadi kaya, cuman nah ini ada satu hal penting yang kayaknya nggak pernah orang kiri kanan kita tuh kasih tahu. Yang justru kalau kita gak tahu hal ini, kayaknya kita susah untuk jadi orang kaya. Teman-teman, coba kita renungkan. Selama ini bener nggak dalam hidup kamu itu banyak banget yang namanya kekosongan batin? Coba, sekarang saya nggak tahu apa yang jadi pilihan karir kamu. Saya juga nggak tahu kamu nonton saya sambil mengerjakan apa. Saya ingin kamu melihat ke dalam diri kamu sekarang. Jawab dengan jujur dalam hati aja. Benar atau tidak, selama ini di dalam batin kamu, batin kita ada kekosongan yang kayaknya kamu tuh bingung harus diisi pakai apa. Betul apa tidak? Lihat baik-baik ke dalam diri kamu. Nah, sekarang coba sebentar renungkan kalau emang benar yang kita kerjakan ini sudah benar. Kita pengen jadi orang kaya. Kenapa di bagian itu kosong? Nah, itu dia. Karena selama ini nggak ada satupun orang yang berani membagikan sebuah jawaban yang padahal itu paling benar di antara semua jawaban. Jawaban apa, Mbak? Kayak itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang lagi kamu kejar nih. Bukan. Apapun yang kita kerjakan sekarang itu bagus kok. Saya dukung kamu. Tapi bukan itu loh yang membuat kamu jadi bahagia. Yang membuat kamu jadi bahagia nih sebagai sahabat saya adalah cuma satu. Apa itu? Mengetahui definisi kaya yang paling benar. Yang sebenar-benarnya definisi sekarang coba saya mau tanya. Kaya menurut kamu itu apa? Banyak duit? Betul. Banyak perbuatan baik? Betul. Apalagi? Kaya itu mbak kita rasanya cukup. Betul. Semuanya benar. Tapi kurang tepat. Satu hal yang harus kamu tahu, dengerin. Kaya itu sebenarnya adalah memahami apa maksud dari yang sudah Tuhan berikan depan mata kita. Saya ulangi.
Kaya itu adalah ketika kita memahami apa sih maksud dari Tuhan memberikan ini nih sesuatu yang sudah ada di depan mata kita. Betul nggak? Sekarang ada nggak orang udah punya anak, bahkan banyak, tapi dia rasanya hampa? Ada kan? Kenapa dia bisa hampa? Padahal anak itu rezeki. Karena dia tidak memahami kenapa sih saya harus punya anak ini depan mata saya. Ketika sudah memahami kenapa saya harus punya anak ini di depan mata saya dalam hidup saya, dia jadi kaya. Sama seperti uang yang kamu punya di dompet. Coba lihat, di dompet kita masing-masing ada uang berapa. Nah, uang itu menjadi sangat bernilai buat kamu ketika kamu memahaminya kan. Uang itu bisa kamu pakai buat beli apa saja sih. Oh, ternyata Mbak 10.000 misalnya bisa buat beli ketoprak. Enak banget loh Mbak ternyata. Tapi kalau 10.000 kita dibandingkan dengan teman kita yang duitnya di dalam dompet itu ratusan ribu, 5 lembar. 10.000 kita kayaknya nggak ada nilainya. Ya, kenapa? Karena kita gak paham apa sih fungsinya 10.000 tadi di dompet kita. Nah, itu dia. Itu maksud saya tuh. Udah mulai nangkep ya? Kita itu sebenarnya kabar gembiranya semua udah kaya. Kamu tuh udah kaya, bener. Cuma masalahnya, karena nggak ada yang ngasih tahu aja definisi kekayaan yang paling betul, jadinya ngerasa kamu tuh miskin terus. Mohon maaf. Nih, saya kasih contoh lagi ya. Ini penting dan ini lucu nih. Kamu punya motor ya? Pernah nggak diri kamu ngerasa motor kamu secara jujur apa adanya ngebosenin banget buat kamu? Kayaknya tuh saya punya kekayaan mbak, motor dalam hal ini. Rasanya tuh nggak ada rasanya. Kayaknya kosong aja gitu. Tawar banget buat saya. Kenapa ya? Karena kamu nggak paham apa fungsinya motor itu dikasih Tuhan buat kamu. Kita punya pasangan bosen, pernah nggak? Sering, Mbak. Nah, kok curhat? Iya, memang sering bosen, Mbak. Aduh, kalau saya sama pasangan saya, aduh bosen banget, Mbak. Tapi mau gimana ya? Karena sudah dipilih ya udah gitu. Nah, sekarang kamu tahu nggak kenapa Tuhan memberikan kamu pasangan seperti itu buat kamu? Nggak tahu kan? Itu tuh yang bikin bosen. Coba kita cari tahu. Ternyata pasangan kita bosen, ngebosenin apapun buat kita, itu loh yang paling klik buat kita. Paham gak sih? Kita mungkin pengen punya pasangan sesempurna pikiran kita. Saya juga mau. Bukan cuma kamu, tapi yang kita pikirin bukan yang terbaik buat kita. Betul nggak? Nah, sekarang kamu pasti nanya, Mbak, saya setuju nih, ini pikirannya jenius nih. Tapi saya mau nanya dong, kenapa Mbak Anti bilang definisi kekayaan yang benar itu adalah memahami apa yang Tuhan kasih? Kenapa Mbak Anti bisa bilang gitu? Karena jawabannya, kekayaan itu adalah ketenangan, teman-teman. Saya ulangi, kekayaan itu sesungguhnya adalah ketenangan. Betul nggak sih? Apapun yang kamu punya, kalau nggak bisa bikin tenang, sama juga bohong. Pernah nggak kamu lihat artis di followersnya banyak banget dan fansnya juga banyak banget, tapi kok dia memilih, maaf banget, memilih pakai narkoba? Kenapa? Harusnya dia happy dong mbak, banyak penggemarnya. Karena dia nggak memahami. Kenapa sih dia harus punya banyak penggemar? Kalau dia memahami, dia tahu maksud Tuhan itu apa, dia pasti bisa menikmati dan dia pasti bisa menjadi tenang. Dan tenang itu loh kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Betul nggak? Setuju. Jadi sekarang saya punya maksud begini. Lihat diri kamu. Lihat diri kita masing-masing. Apapun yang sudah kamu punya, coba deh kamu tanyakan kepada Tuhanmu, kenapa engkau memberikan saya ini? Berikan saya petunjuk. Setelah kamu bertanya kepada Tuhanmu, kamu renungkan. Benar kan perkataan saya? Bahwa apapun yang ada di depan mata kamu, baik itu benda mati, apalagi benda hidup, itu kan yang paling cocok buat kita. Handphone kita yang paling cocok ya kayak begini sekarang.
Dengan handphone ini kita bisa ngapain? Oh, dengan handphone ini saya sangat bermanfaat karena saya bisa pakai nonton YouTube, main Facebook, main TikTok, dan lain-lain. Nah, itu enak kan? Iya ya Mbak ya. Iya juga ya. Kok saya nggak pernah kepikiran ya? Makanan. Pengennya makan enak. Gak salah kok. Tapi dengan makanan yang kamu punya selama ini tuh, kamu paham gak? Itu yang paling cocok dengan kita loh. Makan nasi pakai telur ceplok sama kecap, enak banget. Tapi kalau kita bandingin sama teman kita yang makannya nasi rames, lauknya banyak banget, ya rasanya kurang terus. Coba deh pikirin. Bukannya nasi telur ceplok pakai kecap itu cocok ya buat kita dan bikin lidah kita seneng. Nah, itu loh. Itu yang bikin kita tenang. Ketika kita memahami apa sih maksud Tuhan ngasih ini buat saya. Jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya di channel video saya, coba kamu lihat kiri kanan kamu ya. Orang-orang di kiri kanan kamu tuh semuanya punya keinginan. Ya, keinginan yang gak habis-habis. Jadi bukan cuma kamu doang ya. Cuman bedanya kamu tuh beruntung. Karena diri kamu ketemu dengan video saya ini, sementara mereka belum. Jadi sekarang kamu sebagai manusia yang paling beruntung, kita ambil napas dulu yuk. Ayo, ambil napas dulu dalam hidung dalam-dalam. 1, 2, 3. Kemudian kamu hembuskan sambil senyum dong ya. Katakan, terima kasih Tuhan, ternyata saya selama ini sudah kaya. Gimana? Enak nggak? Enak. Rasanya tenang kan? Nah, itu maksud saya. Ini loh yang namanya kekayaan sejati. Sebentar, ini belum selesai. Seperti biasa kalau kamu nonton sampai akhir, kamu saya berikan hadiah. Hadiahnya adalah gini. Ini fakta ya, boleh kamu coba. Perasaanmu ketika kamu sudah kaya, itu yang akan membuatmu bertambah kaya. Saya ulangi lagi, ini fakta ya. Boleh kamu tulis di komentar kalau kamu punya pengalaman yang serupa dengan ini, dengerin. Perasaanmu yang sudah merasa kaya itu loh yang secara aneh tapi nyata, membuat kamu semakin gampang rezekinya. Benar, kalau perasaan kita nih rasanya sudah kaya, udah tenang gitu kan ya, itu rezeki anehnya makin banyak datang ke kita. Kenapa? Karena perasaan itu adalah magnet. Saya ulangi, perasaan kita itu adalah magnet. Kalau kita sedih terus, ngeluh terus, kenapa di dalam agama dilarang mengeluh? Karena ketika kamu mengeluh, perasaan kita akan menjadi negatif kan? Ketika perasaan kita menjadi negatif, kita akan menarik hal-hal yang negatif datang sendiri ke dalam kehidupan kita. Sementara, kenapa agamamu menyuruh kita untuk bersyukur? Karena dengan kita bersyukur, perasaan kita positif kan? Kita ngerasa kaya kan? Betul Mbak, magnet kita, rezeki kita akan ketarik semakin banyak ke kehidupan kita. Itu loh yang saya maksud. Kenyataan hidup, perasaanmu adalah magnet kehidupanmu. Jadi sekarang saya mau tanya sama kamu, tolong jawab ya. Diri kamu sudah ngerasa kaya belum? Halo, saya tanya nih. Tolong jawab. Diri kamu saat ini sudah merasa kaya belum? Kalau sudah merasa kaya, bagus. Alhamdulillah. Puji Tuhan, bersyukur saya sama kamu. Tapi kalau belum, tonton kembali video ini dari depan lagi ya. Dan kamu rasakan deh, emang bener ya Mbak. Ternyata kaya dan gak kaya itu tergantung kita doang. Betul, tergantung kita ngerti gak sih apa maksud Tuhan ngasih ini buat saya. Kekayaanmu berawal dari ketenanganmu, dan ketenanganmu berawal dari ngertinya kita, ngertinya kamu. Kenapa sih Tuhan ngasih ini, ngasih dia untuk hidup saya? Ternyata jawabannya cuma satu, ini cocok buat hidup saya. Nikmatin aja ah. Terima kasih Tuhan, I love you. Itu yang benar. Jelas ya? Oke, sekian dulu dari saya. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.